Jadi router WiFi ini sudah terkoneksi ke WiFi sumber internet ya. Kemudian nanti WiFi dari router ini kita distribusikan ke... Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya teman-teman. Di video kali ini saya akan buat tutorial cara memparalel router ya teman-teman ya. Jadi ini ada dua router ya. Saya punya TP-Link Teleware 840N dan ini satu lagi Tenda AC6 ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Jadi ini ada dua router. Ini kedua router bisa range extender ya. Jadi punya fitur range extender dua-duanya ya teman-teman ya. Koneksinya nanti melalui WiFi ya teman-teman. Jadi ini tidak ada saya koneksikan kabel LAN ya. Oke teman-teman ya. Kita nanti akan memparalel. Yang pertama kita akan mengkoneksikan ini ke modem atau sumber internet kita ya teman-teman ya. Kemudian nanti hasil dari WiFi ini nanti nama WiFi-nya kita paralel nanti ke router tenda ini ya teman-teman ya. Jadi ini bisa nanti jarak dari modem sumber internet bisa nanti lebih jauh ya, diparalel dengan dua router ini. Oke teman-teman ya, langsung aja ya. Ini kita dulu. Saya men-settingnya melalui laptop ya, menggunakan sambungan WiFi. Pertama-tama kita buka web browser ya teman-teman ya. Kemudian kita koneksikan WiFi-nya ke modem 1 ya. Ini kita buat modem 1 ya, TP-Link ini ya. Dengan koneksi WiFi ya teman-teman ya. Ini kita lihat TP-Link 497C ya. Jadi ini saya koneksikan ke sini. Nah, jadi ini udah terkoneksi ya teman-teman ya ke router TP-Link-nya. Kemudian kita ketikkan 192.168.0.1 ya teman-teman. Nah, ini kita disuruh buat password baru ya teman-teman. Saya buat aja admin 123. Teman-teman bisa sesuaikan ya. Saya buat sama ya, admin 123. Ya. Kemudian kita start ya. Nah, ini menu dari TP-Link ya teman-teman ya. Kemudian kita koneksikan ke modem internet kita ya, sumber internet ya. Kita klik setup, kemudian ini kita next, kemudian range extender ya teman-teman ya. Kemudian ini sedang pencarian WiFi ya. Ini sumber internet kita, nama WiFi-nya ZTE teman-teman ya. Karena ini berdekatan jadi signal strength-nya besar ya teman-teman. Saya hanya untuk mencontohkan ya. Kemudian ini kita connect ya teman-teman. Ini kemudian kita masukkan password dari WiFi sumber internet ya, password ZTE ini ya. Saya mempunyai password 1234875 ya. Ini sumber internet saya ya, modem saya. Kemudian di sini wireless name of range extender saya buat saya customize ya. Saya buat namanya supaya ada bedanya ya. Saya buat GapTech TP-Link ya teman-teman ya. Kemudian ini kita next. Ini kita biarkan di ACP ya, next. Kemudian ini kita finish ya teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk kembali ya teman-teman ya. Jadi di router ini statusnya kita sudah mendapatkan IP dari WiFi sumber internet ya. Mendapatkan 192.168.1.7 ya. Kemudian kita pergi ke wireless, kemudian kita pergi ke extended network. Passwordnya mengikutkan dari WiFi sumber internet saya ya, dan namanya sudah kita ganti tadi GapTech TP-Link ya. Jadi kita terkoneksi ke router satu ini sudah ada internet ya. Kita buka aja ya YouTube. Udah bisa ya teman-teman ya. Jadi router WiFi ini sudah terkoneksi ke WiFi sumber internet ya. Kemudian nanti WiFi dari router ini kita distribusikan ke router satu lagi ya teman-teman ya, kita paket ya.
Oke teman-teman ya, kemudian kita beralih ke router satu lagi ya, kita ke komputer lagi, yang ini kita keluarkan ya karena sudah berhasil ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke WiFi kedua ya, dengan nama WiFi-nya Tenda 2AC360 ya, bisa kita lihat ya di sini ya teman-teman ya. Ini ya. Kemudian ini kita koneksikan. Nah, ini udah terkoneksi ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Ada connection type, dynamic address atau static ya. Ini ada PPOE juga. Kita di sini pilih yang ini aja ya teman-teman ya, dynamic ya. Nanti kita buat modenya range extender ya. Kemudian passwordnya untuk membedakan kita buat gaptek, ini nama WiFi-nya, gaptek Tenda. Tadi kan router pertama kita buat gaptek cablingnya. Passwordnya kita masukkan aja 12121212, kita bedakan ya. Kemudian yang kita okekan, kita tunggu sampai bisa masuk lagi ya teman-teman, restart dulu ya. Ini kita masukkan lagi ya teman-teman ya. Kemudian minta password WiFi, kita masukkan yang tadi ya, 12121212 ya, 4 kali ya. Kemudian next. Ini udah terkoneksi ya teman-teman ya, gaptek Tenda ya, tetapi belum ada internet ya teman-teman. Kemudian ini kita refresh, kita sudah masuk ke menunya ya teman-teman ya. Kemudian kita ke wireless setting ya teman-teman, atau kesini aja ya teman-teman ya, internet settingnya. Kemudian kita pergi ke universal repeater ya teman-teman ya. Ini sama dengan range extender ya teman-teman ya. Ini bisa kita lihat WiFi yang terdeteksi di sekitar saya teman-teman ya. Jadi ini modem sumber internet, kemudian ini WiFi dari TP-Link router yang pertama ya, yang akan kita ambil ya. Jadi kita terkoneksi ke sini ya teman-teman ya. Kita klik, kemudian kita masukkan passwordnya, password dari modem tersebut ya, WiFi ya. Kemudian kita masukkannya passwordnya 12348765 ya. Kemudian kita koneksikan. Ini lagi rebooting, restart ya teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman ya. Ini udah ada koneksi internet di router tendanya ya. Kemudian kita ketikkan YouTube. Nah, sudah bisa ya teman-teman ya. Jadi seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Kita sudah mengoneksikan dua router ya di estafet ya. Pertama kita koneksikan dari sumber internet ke modem TP-Link ya. Kemudian modem TP-Link ini akan memancarkan sinyal, kemudian kita sebarkan lagi menggunakan router yang kedua tenda ya. Jadi router tenda ini mempunyai sumber internet dari TP-Link router ini ya. Dan TP-Link router ini mendapatkan sumber internet dari modem ya. Jadi ini cocok untuk keadaan misalnya kita akan memasang dua router, misalnya jaraknya cukup jauh ya, misalnya 40 meter, ini dipasang di meter ke-20, kemudian ini berikutnya ya, supaya di rumah tujuan dipasang router ini mendapatkan sinyal yang cukup besar ya, atau rumah bertingkat ya, misalnya ini dipasang di lantai 2, kemudian ini dipasang di lantai 3, jadi 3 lantai akan mendapatkan sinyal WiFi yang sangat besar ya teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini aja. Jangan lupa di like, comment, share ya ke media sosial teman-teman ya.
supaya lebih banyak orang mengetahui dan bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton, salam sehat ya teman-teman.